Seberapa besar peluang Prabowo Puan dalam mengalahkan capres lain seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan juga Ridwan Kamil? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada deklarator Prabowo Puan, ini relawan poros Prabowo Puan namanya, Andianto. Selamat sore Mas Andianto, dan juga pakar politik Hanta Yuda. Saya mau ke Mas Andianto. Mas Andianto, apa sebenarnya yang mendasari relawan poros Prabowo Puan ini mengusung kedua nama ini? Ya, terima kasih. Jadi memang kami, Koalisi Konsorsium Pemuda Tokoh Pemuda Indonesia Bersatu, telah mendeklarasikan poros Prabowo Puan. Kami yakin Prabowo Puan itu adalah sosok yang paling pas dalam rangka menyelesaikan problem-problem bangsa saat ini. Indonesia dibutuhkan pemimpin yang kuat dan pemimpin yang nasionalis, yang mampu merangkul semua kekuatan, yang mampu menyelesaikan semua problem bangsa. Saya pikir ini adalah aspirasi dari kaum muda, ini aspirasi dari sebagian besar masyarakat Indonesia agar terwujud pasangan Prabowo Puan Maharani. Ini dari restu Prabowo Puan atau dari partai politiknya atau inisiatif? Ini adalah inisiatif dari kami, tokoh-tokoh pemuda yang berkumpul, bergabung, akhirnya bersepakat untuk mendeklarasikan pasangan Prabowo Puan. Tapi kami sudah sempat komunikasi? Belum pernah ada komunikasi dengan Bapak Prabowo ataupun dengan Ibu Puan Maharani ataupun dengan partainya, Partai Gerindra ataupun Partai PDIP, kita nggak pernah komunikasi. Murni ini adalah aspirasi dari bawah. Kenapa harus Prabowo dan Puan yang dipasangkan? Problem bangsa ini saat ini adalah mengalami problem yang sangat krusial. Pertama, persoalan COVID ya. Indonesia ketahanan ekonominya runtuh dan ini dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Pemimpin yang mampu menyelesaikan problem-problem ini. Jadi kalau pemimpinnya nggak kuat, ya nggak akan selesai problem ini. Pertama, persoalan COVID. Yang kedua adalah persoalan ketahanan nasional ya. Di Laut Cina Selatan saat ini sedang panas. Dan sosok Prabowo sosok yang paling pas untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Sehingga pasangan Prabowo Puan apabila menang ini nanti di Pilpres 2024, akan mampu menjadi barometer bahkan dipandang oleh dunia internasional. Mas Hanta Yuda, relawan mengusung Prabowo Puan untuk Capres 2024. Mas Hanta melihatnya bagaimana, Mas? Ini apakah masuk akal atau ada jalan buntu nantinya? Ya, dalam proses menuju Pilpres kapanpun ada dua tahapan. Satu tahapan kandidasi, yang kedua adalah tahapan eleksi atau election. Nah, di proses kandidasi, potensi pasangan Prabowo Puan ini berpotensi kuat, peluangnya kuat. Tetapi di eleksinya itu cukup berat tantangannya. Nah, kuatnya di mana? Satu, Prabowo Subianto, kita tahu, baik Prabowo maupun Puan Maharani itu memiliki tiket partai yang kuat. Karena mereka sama-sama menguasai kursi di DPR jauh melampaui persyarat secara konstitusional. Itu kekuatan pertama mereka. Yang kedua, kita tahu Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, juga seorang veto player di Partai Gerindra, pemutus, pengendali partai. Mbak Puan juga orang terkuat PDI Perjuangan setelah Ibu Megawati, bisa dikatakan demikian, sehingga memiliki peluang kandidasi yang cukup kokoh. Nah, yang ketiga, dalam catatan saya mereka juga dari sisi kekuatan punya partai, punya kekuatan politik, kemudian punya mesin politik. Keduanya juga berpotensi untuk memanfaatkan mesin politik mereka dengan sebaik-baiknya. Satu lagi adalah kedua-duanya punya panggung tambahan, cukup strategis. Prabowo selain ketua umum adalah seorang menteri pertahanan, bisa dimanfaatkan meskipun tidak strategis gubernur kalau kita ngomong realistis. Mbak Puan juga ketua DPR. Tetapi jauh lebih penting dari itu ada soal winning the election, memenangkan sebuah pertarungan pemilihan kompetisi politik, Andrew. Nah, inilah tantangan bagi kandidat, bagi pasangan ini. Secara elektabilitas, keduanya, Prabowo betul, Pak Prabowo punya basis yang relatif masih kuat, elektabilitasnya imbang, misalnya dengan tiga besar ada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tetapi kita tahu Prabowo itu memiliki popularitas yang sudah cukup tinggi, sehingga untuk naik, selain itu juga sudah pernah bertarung beberapa kali, sehingga untuk naik relatif lebih berat ketimbang figur-figur baru. Itu tantangannya. Di saat yang sama kita tahu elektabilitas Mbak Puan juga relatif belum begitu kuat. Masih stuck di angka-angka yang sekitar yang tidak begitu kuat itu. Nah, yang kedua, artinya segala kandidasi mereka berpeluang kapanpun ingin membentuk koalisi itu. Ya, yang kedua juga dalam catatan saya mereka adalah
belum memiliki basis yang begitu kuat di sisi Mbak Puan Maharani, sementara basis Prabowo Subianto itu sudah terbelah. Apalagi jika Anies Baswedan misalnya maju, basis Prabowo dari Jawa Barat ke barat regional Indonesia itu hingga Sumatera, itu sudah terbagi terbelah mendukung Anies Baswedan. Beda dengan pendukung Jokowi juga. Sementara di saat yang sama Prabowo sulit mendapatkan basis pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi relatif lebih banyak ke Ganjar Pranowo. Itu sulit. Satu lagi adalah bagaimana tantangan Prabowo ke depan, Pak Prabowo, untuk mengelola kekecewaan publik, kekecewaan pemilih pendukungnya ketika beliau berpindah ke Jokowi, itu juga untuk mengajak kembali pulang mendukung Prabowo adalah tantangan yang cukup berat. Sementara ceruknya Mbak Puan belum terbentuk. Saya kira itu yang dari sisi tantangan, meskipun keduanya punya peluang dalam konteks berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Jadi dua figur ini dari sisi strategi ini ya, berhadapan posisi tawar sedang berhadapan dengan Ganjar Pranowo, saya kira relatif tepat. Karena secara elektabilitas Mbak Puan kan tidak begitu imbang dengan Ganjar Pranowo. Mas Hanta, tapi kan posisinya seperti ini. Prabowo. Ada nama yang sudah santer dibicarakan yang juga beredar. Ganjar Pranowo dianggap elektabilitasnya jauh di atas Puan Maharani. Kalau di Pulau Jawa, Mas, di Jawa Tengah, head to head-nya bagaimana Puan dan juga Ganjar ini? Sesaat lagi Mas Hanta dijawab hanya di Kabar Petang, pemirsa.